Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Widiastuti, CGP Angkatan 9 dari SDN 006 Buah Batu. Kali ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi supervisi akademik bersama dengan Ibu Evi dari kelas 2 SDN 006 Buah Batu. Apa kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah, baik ya Bu Evi ya. Walaupun sekarang kayaknya banyak hujannya nih Bu Evi ya. Iya betul sekali. Tapi tidak menyurutkan semangat Bu Evi. Iya insya Allah selalu semangat Bu. Mengajar kelas 2D ya Bu Evi? 2E. Oh 2E. Ya. Gimana Bu Evi kesan-kesannya di 2E? Alhamdulillah sih selama mengajar di 2E anak-anaknya bisa dikondisikan dengan baik. Walaupun memang ada beberapa anak yang memerlukan intervensi khusus karena ada beberapa anak yang memang belum lancar Bu membacanya seperti itu. Tapi Bu Evi pengalaman yang luar biasa ya kalau di kelas 2 itu selalu ceria dengan nyanyian-nyanyiannya, tepuk-tepuknya ya Bu Evi ya. Alhamdulillah. Oh ya Bu Evi, kali ini saya minta waktu nih kepada Bu Evi, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan. Kali ini tujuan observasi untuk supervisi akademik ini adalah untuk mempersiapkan ya pembelajaran dalam prosesnya itu agar lebih baik Bu Evi ke depannya. Nah Bu Evi ada beberapa pertanyaan terkait apa yang akan dilakukan nanti, yaitu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan ini apa? Untuk nanti di tahap supervisi, insya Allah Bu saya akan mengambil materi PKN dengan tujuan pembelajaran yaitu menceritakan keragaman identitas di rumah dan di sekolah, serta menjelaskan bagaimana cara menghargai keragaman. Jadi di mata pelajaran PKN di ya, mata tentang pelajaran keragaman identitas Pancasila ya. PKN itu. Nah kira-kira nanti rancangan pembelajarannya yang akan Bu Evi sajikan seperti apa? Rancangan pembelajarannya mungkin nanti pertama-tama anak itu kan memang belum paham ya apa yang dimaksud dengan identitas itu sendiri. Jadi awalnya saya akan melakukan peragaan, mungkin Bu ya, akan melakukan peragaan dulu kepada anak-anak mengenai ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri sosialnya, dan nanti setelah itu akan dikuatkan mungkin melalui tayangan gambar ataupun video. Setelah itu nanti akan lakukan eksplorasi mungkin Bu ya melalui tahapan-tahapan yang nantinya akan tersedia melalui lembar kerja seperti itu Bu. Jadi Bu Evi nanti untuk rancangannya Bu Evi akan melakukan peragaan dulu secara fisik kepada anak-anak secara langsung, lalu dibantu dengan tayangan gambar atau video ya Bu Evi, menguatkan kemampuan anak-anak ya Bu ya. Dan Bu Evi juga akan menyiapkan LKPD ya. LKPD betul. Baik Bu Evi. Nah untuk area pengembangannya nih yang akan Bu Evi area pengembangannya apa nih ya Bu Evi jadikan sebuah penilaian untuk Bu Evi? Saya ingin fokus pada area pengembangan kognitif anak-anak. Saya ingin anak-anak itu memahami apa yang dimaksud dengan identitas itu sendiri, baik itu personal maupun sosial. Terus saya ingin anak-anak bisa menerapkan bagaimana mengidentifikasi identitasnya sendiri ataupun temannya. Lalu dari segi keterampilannya nanti dia akan tertuju pada bagaimana caranya sih untuk dia agar bisa menghargai keragaman yang ada di sekitar dia seperti itu. Jadi area pengembangannya ada dua ya. Ada dua, iya betul. Untuk mengetahui identitas dari masing-masing individu dan diharapkan di keterampilannya dia bisa menghargai, bisa membedakan dan menghargai perbedaan yang ada di lingkungan mereka seperti itu ya. Nah kira-kira area pengembangan yang ingin spesifik diamati pada saat nanti pelaksanaan kira-kira apa juga? Saya ingin anak-anak itu jadi fokus pada konsep identitas personal dan sosial. Untuk beberapa anak mungkin saya ingin fokus memberikan mereka intervensi khusus Bu, karena mereka ada yang saya tadi katakan belum lancar membaca, jadi saya ingin melakukan diferensiasi secara proses mungkinnya untuk anak tersebut dengan memberikan bimbingan secara intensif langsung kepada anak tersebut agar memahami dan tetap bisa melaksanakan pembelajaran seperti teman-teman yang lainnya gitu, tapi dengan cara yang mungkin lebih spesial dibandingkan teman-teman yang lain.
Jadi Bu Epi di area pengembangan yang ingin spesifik diamati itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasinya tersebut ya. Kita memberikan pelayanan terhadap kebutuhan siswa. Karena tadi Bu Epi menyampaikan perbedaan dari anak-anak ini memang tetap ada ya dalam proses pembelajarannya. Oke. Jadi diferensiasi pembelajaran. Nah, strategi apa nih yang sudah Bu Epi siapkan untuk kegiatan nanti? Kalau untuk strategi tadi kan berdasarkan kita diskusi tadi Bu ya, kan kita ingin awalnya dari peragaan dulu, berarti mungkin strateginya saya akan menekankan pada demonstrasi, lalu setelah itu anak-anak mengamati tayangan gambar ataupun video. Dari situ nanti kita akan lebih menggali kemampuan anak dengan strategi tanya jawab, diperkuat juga mungkin dengan ceramah Bu ya, tapi lebih ke interaktif gitu, sehingga yang ditonjolkan itu lebih student center gitu. Jadi tidak terpusat pada saya, tetapi anak-anak ya yang lebih aktif dalam belajar, sehingga metode demonstrasi dan praktis mungkinnya yang akan lebih ditonjolkan pada strategi pembelajaran kali ini. Berarti Bu Epi strategi pembelajarannya didasarkan pada rancangan pembelajaran tadi ya. Dan nanti akan ada demonstrasi, lalu tanya jawab, diskusi, dan tentunya ceramah untuk penguatan kepada siswanya. Dan ini menggunakan strateginya student center ya Bu Epi ya. Baik, terima kasih Bu Epi. Berikutnya indikator capaian dari tujuan pengembangan ini apa Bu Epi? Bagaimana indikator itu kan ciri Bu ya, ciri bagaimana anak nanti bisa memahami atau mencapai dari tujuan pembelajaran. Mungkin nanti saya akan lebih membuat LKPD yang menarik kepada anak-anak, tetapi di situ si tujuan pembelajarannya masuk gitu, yang terutama untuk anak-anak bisa membedakan identitas personal, identitas sosial, lalu dia mengidentifikasi dan mengamati identitas personal dan sosial temannya. Nanti dia akan menyadari kalau dia dan teman itu berbeda secara identitas, tapi mereka itu harus tetap berteman gitu. Kenapa? Karena harus menghargai keragaman. Jadi ingin indikator yang dicapainya itu melalui LK yang memang dibuat dengan tepat dan juga bisa menarik gitu, agar anak-anak tidak bosan. Jadi ketercapaiannya itu dilihat dari LK nih, anak-anak bisa membedakan identitas personal dan sosialnya ya. Jadi anak-anak dari peragaman dan sebagainya tentunya di LK nanti akan tertuang. Itu merupakan satu indikator pencapaian dari tujuan yang sudah dijalankan dalam pembelajaran tersebut ya Bu Epi ya. Baik Bu Epi, kira-kira nih saya bisa masuk ke kelas Bu Epi. Sebenarnya kalau PKN itu adanya di hari Senin sama Selasa Bu, tapi bagaimana kalau misalnya hari Selasa saja, jadi biar ada persiapannya juga gitu di hari sebelumnya gitu, untuk menggali kemampuan awal anak-anak. Jadi mungkin hari Selasa ya Bu ya, hari Selasa tanggal 30 Januari. Di kelasnya berarti di kelas 2E. Kelas 2E ya berarti ya. Baik, nanti saya akan hadir di sana Bu Epi pada hari Selasa ya, tanggal 30 Januari di kelas 2E. Jam berapa berarti? Anak-anak masuknya lagi shift yang kedua Bu, jadi pukul 9.30. Jadi jam 9.30 ya Bu Epi, saya catat. Nah tentunya saya minta izin pada saat kegiatan observasi nanti, saya akan mencatat dan mengamati kegiatan pembelajaran yang Bu Epi lakukan. Nah, apa yang jadi perbincangan kita kali ini mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu nih Bu Epi. Kira-kira ada manfaatnya nggak dari perbincangan kita? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah dari percakapan kali ini saya mendapatkan manfaat tentunya dari obrolan kita, bahwa ternyata memang dalam mempersiapkan pembelajaran itu kita harus matang ya Bu ya. Dan saya juga jadi memiliki ide gitu pas di akhir, oh iya kita buat LK yang menarik saja dengan menggunakan aplikasi Canva misalnya, seperti itu, dengan elemen-elemen yang memang menarik dan eye catching untuk anak-anak seperti itu. Alhamdulillah, berarti Bu Epi sekarang udah mulai kepikiran terancang ya Bu Epi untuk membuat LK-nya. Kita pas saya mulai mempersiapkannya, mungkin nanti minta bantuan juga nanti ke Ibu ya Bu ya, apakah tepat seperti ini. Silahkan ya. Semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan lancar pada hari H ya Bu Epi ya. Nanti saya minta izin setelah kegiatan pelaksanaan observasi kelas, tentunya saya minta izin untuk wawancara pasca pelaksanaan observasi kelasnya Bu Epi ya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini bisa berjalan dan hasilnya baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Epi harapkan. Terima kasih Bu Epi waktunya. Ya, sama-sama. Ya, semoga Bu Epi selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat mengajar anak kelas 2. Terima kasih Bu Epi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
membaca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sampai berdoa ya. Hari ini kita akan kembali pada hari apa sekarang? Hari Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024. Anak-anak gimana kabarnya, sehat semuanya? Coba kita lihat cek siapa teman kita yang tidak Revi mendapat kabar kalau misalnya Raisa mah sakit. Mungkin kalau Arifan sama Devana belum masuk, mungkin belum memberi kabar atau mungkin selamat ya. Berarti yang keluar 27 orang ya. Apakah kelas 2 sudah siap? Aku siap, aku semangat, aku pasti bisa. Yeay! Oke, sekarang hari Selasa. Sebelum belajar anak-anak ada pembiasaan dulu ya, pembiasaan literasi. Coba belajar. Siswa mulai belajar tentang berbagai hal, seperti cara menghindari bahaya dan cara mencari makanan. Lama-kelamaan, Kiko ternyata menjadi lebih besar. Ketika hujan deras turun dan sungai meluap, Kiko menggunakan pengetahuannya untuk menyelamatkan keluarganya. Gimana coba caranya? Dia mengambil daun yang tebal, lalu dia menyuruh keluarganya lompat. Dia lompat ke daunnya, lalu keluarganya lompat ke tubuhnya si Kiko, dan mereka pun selamat dari luapan air. Begitulah Kiko, dan setiap harinya dia semakin pintar dan semakin pintar. Itulah ceritanya tentang Kiko si kakak. Apakah anak-anak mau seperti Kiko yang
agamanya Kristen misalnya kata Latifah teh. Apakah itu benar Latifah dengan menyebut identitasnya seperti itu? Belum tentu ya. Ini anu balik ini 3 ya. Pokoknya kalau sama ciri-cirinya berarti sama dengan agama aku gambar diri sendiri. Ya, 10 menit. 15 menit. Iya, nggak apa-apa. Ini kalau kita ya warna kulit utama putih ya. Kita sama-sama udah belajar tentang apa? Keragaman identitas yang terdiri dari 2 jenis, yaitu identitas personal sama sosial. Kita sama teman kita berbeda, tetapi meskipun berbeda kita tetap berteman karena kita saling menghormati, bentukan sama menghargai, terus aku rukunnya aku teh. Nah sekarang biar anak-anak ingat, kita mau nyanyi dulu sama-sama nih. Tahu nggak lirik lagu? Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Cangkul tahu? Tahu tapi liriknya diganti nih, kata-kata diganti. Ayo cobain nanti kita bareng-bareng. Tuh 2, 3. Ayo kawan kita bersama belajar keragaman identitas. Ada personal, ada sosial, di lingkungan rumah dan sekolah. Mari kita bersama-sama saling menghargai keragaman. Mari kita bersama-sama saling menghargai keragaman. Oke, terima kasih sudah belajar hari ini. Sehat selalu anak-anak. Kita belajar lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Tepuk tangan buat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Diastuti, CGP Angkatan 9 dari SDN 006 Buah Batu. Hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi kelas bersama Ibu Evi Nurul Huswatun, guru kelas 2 di SDN 006 Buah Batu. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah, alamin baik Bu. Alhamdulillah. Dan PT saya Ibu Soleha, SPDM MPD yang menyertai kita dalam percakapan hari ini. Selamat pagi Ibu.
Mudah-mudahan Ibu sudah siap ya. Insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai melakukan wawancara terhadap rekan sejawat saya, Ibu Evi. Ibu Evi, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya lakukan, saya ajukan kepada Bu Evi terkait dengan observasi kelas yang sudah saya lakukan pada tanggal 20 Januari yang 30 ya, 30 Januari yang lalu ya Bu Evi ya. Nah, untuk pertanyaannya nanti akan saya sampaikan kepada Bu Evi. Mohon berkenan untuk menjawabnya Bu Evi. Insya Allah, dan insya Allah nanti ada refleksi mungkin ya dari pelaksanaan wawancara ini. Baik Bu Evi, yang pertama tentunya tujuannya ini untuk memperbaiki ya, untuk melihat bagaimana proses yang sudah dilakukan Bu Evi nih pada saat kemarin pelaksanaan pembelajaran di kelas. Saya mencatat, saya melihat dan memfoto semua kegiatan Bu Evi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perbaikan, bisa menjadi masukan agar proses pembelajaran lebih baik lagi ke depannya Bu Evi. Baik Bu Evi, bisa diceritakan bagaimana nih perasaan Bu Evi pada saat pelaksanaan kemarin observasi kelas ya? Kalau perasaan saya alhamdulillah merasa plong ya, Bu, terus merasa senang juga gitu bisa melakukan pembelajaran yang sebelumnya telah didiskusikan dengan Ibu. Ternyata persiapannya harus seperti apa, dan ketika kita melaksanakan pembelajaran dengan persiapan yang matang, hasilnya juga alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik, dan bisa menampilkan pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan model yang dipersiapkan. Jadi sudah dipersiapkan sehingga pelaksanaannya sudah lebih mudah ya Bu Evi ya. Nah Bu Evi, bisa diceritakan kembali nih kemarin bagaimana area pengembangan langkah-langkah strategi yang Bu Evi lakukan di kelas? Area pengembangannya kemarin yang terutama saya ingin ke ranah kognitifnya anak, agar anak-anak itu bisa mengidentifikasi, menceritakan keragaman identitasnya di rumah dan di sekolah. Dan itu saya ingin membangunnya dengan cara menciptakan suasana kelas yang nyaman. Di situ saya membuat pembelajaran yang menarik dengan melalui metode demonstrasi seperti yang Ibu lihat kemarin. Lalu diselipkan juga ice breaking, yel-yel, nyanyian kepada anak-anak agar anak-anak itu merasa senang dan terbangunlah suasana kelas yang nyaman untuk anak-anak. Ya, Ibu kan sudah melakukan kemarin dengan sesuai dengan langkah-langkahnya nih ya Bu ya. Saya lihat ada di situ ada demonstrasi, lalu menampilkan video ya Bu ya, menampilkan video, lalu anak memperagakan secara langsung. Anak mengisi LKPD untuk mengunci atau membuat catatan bagaimana pemahaman mereka dari informasi yang Ibu sampaikan. Nah, menurut Ibu dengan langkah-langkah yang tadi Ibu sudah siapkan dan sudah dilaksanakan kemarin, apakah tujuan Ibu sudah tercapai? Kalau tujuan pembelajaran yang kemarin saya rumuskan, alhamdulillah sudah tercapai Bu. Hanya memang untuk ada beberapa anak yang memang memerlukan intervensi khusus, itu masih memerlukan bimbingan, terutama ketika mereka mengisi LK yang bagian kolom terakhir. Bagaimana cara menghargai perbedaan teman, kan itu rata-rata anak itu menjawabnya dengan rukun, kebanyakannya seperti itu. Walaupun memang ada anak yang bisa mengembangkan jawabannya, nah tetapi untuk anak yang saya ceritakan kepada Ibu yang 2 orang itu, dia jadi saya memberi tahunya aja secara langsung gitu, harus bagaimana, harus gini Bu kata dia teh ya, harus berteman dengan baik. Jadi saya beritahu gitu, jadi didikte sama saya ya, masih ada paduan dua anak tersebut. Dan 2 anak gitu. dari 30 anak siswa 2 anak. Tapi yang lainnya sudah mulai mandiri ya Bu ya. Alhamdulillah sudah. Di sana Ibu sudah memberikan bimbingan, terlihat bagaimana Ibu melakukan proses pembelajaran diferensiasi karena setiap anak membutuhkan bantuan yang berbeda mungkin ya Bu ya. Secara proses ya Bu ya. Secara proses di situ sudah sangat terlihat. Menurut Ibu dari kegiatan yang kemarin nih, karena kita kan sebagai pengajar tentunya sudah memberikan fasilitas yang semaksimal mungkin nih. Tetapi adakah Ibu menemukan kekurangannya? Bisa diceritakan apa yang sudah baik dan apa yang masih belum bisa dilakukan kemarin ya. Kalau untuk kekurangannya sih Bu, menurut saya gitu ya, ketika melihat hasil anak-anak yang memang kesulitan, beberapa kesulitan ketika mengerjakan LK,
mungkin ada lebih baiknya jika kemarin itu anak-anak dilakukan strategi kelompok-kelompok kecil gitu, karena kemarin kan kelompoknya kelompok besar aja gitu secara langsung gitu, secara klasikal aja ke depan terus mengisi. Ada baiknya mungkin kalau nanti kita melakukan pembelajaran tersebut dengan mengelompokkan anak-anak, padahal kelompok belajarnya itu ada, cuman kemarin karena memang udah lengkap di LK, tadinya saya pikir sendiri-sendiri juga nggak apa-apa gitu, tapi ternyata memang agar lebih memuaskan lagi gitu, sebaiknya anak-anak bisa bertukar pikiran juga dengan teman yang lainnya gitu, jadi melalui kelompok-kelompok kecil. Berarti di sini Ibu pada saat pelaksanaan menemukan ya, padahal sudah direncanakan semata mungkin, tapi pada pelaksanaan tetap kita menemukan apa sih yang menjadi kekurangan dari metode yang kita lakukan. Nah Ibu tentunya di sini ada area pengembangan ya, salah satunya tadi menentukan atau membuat lingkungan kelas yang nyaman, Ibu. Kira-kira menurut Ibu, apakah Ibu sudah melakukan itu? Boleh diceritakan? Jadi kalau boleh menilai secara pribadi gitu Bu ya, alhamdulillah saya sudah melakukan menciptakan gitu ya, menggiring fasilitasi anak untuk mendapatkan suasana kelas yang nyaman. Tentunya mereka bisa mengerjakan dengan baik, terus bisa merasa dekat juga kepada saya sebagai gurunya gitu. Jadi saya kan berkeliling gitu kan kemarin gitu, melayani kebutuhan anak yang kesulitan. Di situ anak-anak tidak segan gitu kepada saya, berarti anak-anak mulai merasa nyaman gitu kepada gurunya gitu. Terus saya juga selalu mengutamakan kayak misalnya ngasih perhatian gimana satu-satu, gimana nah bahan udah selesai belum, saya memberikan. Terus ibu juga ngeliat kan ada yang sampai ke depan kan, ada yang malu jadi suka bisik-bisik kan, ibu ini gitu-gitu gitu kan ya, berani saya ini gini gitu, diberitahu seperti itu. Mungkin alhamdulillah sih Bu ya sudah mulai bisa menerapkan suasana kelas yang nyaman. Alhamdulillah Bu Evi, memang saya melihat ya dari 4 indikator itu Bu Evi sudah menciptakan suasana kelas yang nyaman. Anak-anak benar-benar terlibat dalam pembelajaran, tidak ada yang merasa takut, cemas, semuanya udah terlepas dari orang tua ya Bu Evi ya, sudah percaya 100% semuanya kepada Bu Evi. Dalam pembelajaran pun mereka tidak ada yang harus dekat selalu dengan Bu Evi, karena mereka sudah nyaman di kelas, merasa ada kehadiran Bu Evi 100% di sana. Berikutnya untuk komunikasi yang baik, di sana Bu Evi sudah memberikan komunikasi kepada anak-anak dengan individu. Kalau ada anak yang membutuhkan perhatian dari Bu Evi, lalu secara klasikal juga sudah menciptakan suasana yang riang. Karena Bu Evi membuka pembelajaran di inti ya, di inti sampai terakhir itu selalu bernyanyi dengan wajah yang senyum ya, dengan wajah yang tersenyum dan ceria. Insya Allah saya rasa untuk komunikasi Bu Evi dengan anak-anak juga sudah baik ya Bu Evi ya. Lalu untuk disiplin positif, anak-anak melakukan seluruh rangkaian kegiatan itu sesuai dengan waktunya ya. Dan anak-anak di sini walaupun kelas 2, tapi saya lihat benar-benar bisa mengikuti alur pembelajaran dari mulai sampai akhir. Mereka tidak ada yang bermasalah gitu ya, karena mereka nampaknya sudah mengetahui bagaimana kebiasaan yang diterapkan oleh Bu Evi sehari-hari di kelas ya. Berikutnya untuk motivasi, Bu Evi banyak tepuk-tepuk nih di kelas ya, dengan motivasi yang luar biasa sekali, sampai anak-anak ada yang ingin ke depan, berebutan, ingin mempraktekkan, memperagakan ya, bagaimana perbedaan dan sebagainya. Insya Allah untuk catatan, saya melihat apa yang Bu Evi rencanakan, Bu Evi laksanakan, itu sudah terlihat, sudah muncul, dan saya sudah sangat mengamati kelas Bu Evi ini sangat berjalan dengan ceria, sesuai dengan tingkatan usianya kelas 2 ya Bu Evi ya, tidak ada tekanan belajarnya. Baik Bu Evi, tentunya tadi Bu Evi merencanakan ada sesuatu yang ingin dirubah dari kekurangan atau yang harus Ibu Evi perbaiki. Kira-kira dari rencana tindak lanjutnya nih Bu Evi, akan dilaksanakan apa sih rencana pengembangan diri Bu Evi untuk menunjang perbaikan pembelajaran tersebut? Mungkin untuk kedepannya saya ingin lebih baik lagi, lebih mungkin tidak ada kata sempurna, tapi lebih ingin kita memperbaiki terus mengupgrade lagi gitu ya kompetensi saya untuk menciptakan area pengembangan yang positif seperti tadi disiplin, komunikasi, suasana kelas yang nyaman. Mungkin kedepannya saya akan lebih
melihat lagi, kayak membayangkan nanti tuh akan seperti ini, kira-kira lebih baik dikelompokkan atau tidak gitu, seperti itu. Lebih banyak mempertimbangkan ke depannya itu akan seperti apa gitu, nanti untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang mungkin nanti akan terjadi ketika saya melaksanakan pembelajaran. Jadi memang ada rencananya. Nah, kira-kira Bu Evi akan mengambil sumbernya dari mana nih untuk menambah pengetahuan Bu Evi? Banyak sih sebenarnya sumber-sumber yang bisa kita cari, cuman kalau saya sendiri, saya tuh suka menonton Bu, atau memfollow kayak guru-guru yang kreatif di Instagram gitu. Di situ banyak sekali dia suka memberikan inspirasi-inspirasi kayak pembelajarannya seperti apa, metodenya seperti apa. Mungkin nanti saya juga akan lebih melibatkan teknologi dengan kayak games interaktif seperti kuisis gitu ya, seperti kayak kan kemarin pada berebut nih, misalnya mau ke depan nanti bisa kita pakai wheels of nih, mungkin kita jadi ada beberapa ide-ide yang undian gitu ya, betul, seperti itu yang bisa saya terapkan gitu. Dia lebih menarik lagi dan menyenangkan, terutama untuk kelas 2. Jadi Bu Evi rencananya mungkin pengembangan diri sendiri bisa dari media sosial ya, memanfaatkan sekarang kemajuan media sosial, bahkan pendidikan pun sekarang sudah masuk di sana ya, dan itu bisa menjadi sumber belajar tentunya untuk Bu Evi. Kira-kira nih Bu Evi, kapan nih waktunya Bu Evi akan melakukan hal tersebut untuk menjadi bekal ilmu pengetahuan untuk Bu Evi? Ya mungkin nanti bisa juga diskusi sama Ibu ya Bu ya, kita sama-sama sharing ya. Ya, boleh mungkin kita mulai di minggu depan bisa gitu, ketika saya lagi mengajar pagi gitu kan ya. Dan nanti ada waktu luang untuk berdiskusi, mempersiapkan ide-ide kreatif itu gitu, mau dari games interaktif yang mana ini yang kita pilih. Insya Allah kalau misalnya tidak ada halangan, mari kita bersama-sama. Mungkin Bu, saya juga membutuhkan bantuan Ibu di minggu depan. Tentu Bu Evi, karena kita kan sharing praktik baik ya. Saya pun sama mengajar, jadi tampaknya ada ide gitu. Kayak kemarin saya melihat nih dari Bu Evi tepuk-tepukan, oh iya, jadi ada inspirasi, ada tepuk yang ini, terus nyanyi-nyanyian dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya kelas 6 juga membutuhkan itu sih sebetulnya Bu Evi ya, untuk mengkondisikan anak tidak selalu dengan cara usia kelas 6. Kadang mereka senang juga dengan tepuk-tepukan seperti itu. Jadi inspirasi kita berbagi aja ya Bu Evi ya. Iya, betul sekali Bu. Ya. Baik Bu Evi, alhamdulillah percakapan kita sudah selesai. Bu Evi sudah mendapatkan apa yang Bu Evi mau utarakan nih perbaikannya. Nah, menurut Bu Evi dari percakapan yang tadi kita lakukan, ada tidak manfaat yang didapat? Tentu saja Bu, banyak sekali dengan saling berbagi, saling sharing, yang terkadang kita tuh tidak tahu kekurangan kita di mana, tapi dengan percakapan seperti ini, percakapan coaching seperti ini, jadi saya tahu ternyata ini nih yang menjadi highlight yang harus diperbaiki ataupun yang harus dipertahankan karena sudah baik, seperti itu. Jadi sangat bermanfaat percakapan kita hari ini. Jadi kita saling mengingatkan, saling membantu di sini intinya Bu Evi ya. Jadi bukan menjudge dan sebagainya. Saya pun jadi ikut belajar nih dari Bu Evi. Sama-sama belajar ya Bu. Baik Bu Evi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya nanti saat kita ada sharing praktik baik atau misalnya kita belajar bersama nih Bu Evi, saya akan tunggu lagi bagaimana penerapan Bu Evi di kelas berikutnya nih. Biasanya ada penerapan baru, ada pengalaman baru juga. Saya tunggu bagaimana cerita Bu Evi untuk memberikan informasi kepada saya tentunya. Baik, insya Allah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Evi. Ya, sama-sama. Itulah percakapan yang telah saya lakukan bersama Ibu Evi Nurul Huswatun, guru kelas 2E di SDN 006 Buah Batu. Berikutnya ada sepatah dua patah kata dari Ibu PP, Ibu Saleha, yang akan diberikan setelah melihat bagaimana berjalannya wawancara pasca observasi kelas di SDN 006 Buah Batu. Ya. Terima kasih Ibu Puji yang telah memberi kesempatan kepada saya sebagai PP. Tadi asik sekali ya percakapan pasca observasi yang sudah dilaksanakan. Hal itu kan merupakan tahapan yang harus diselesaikan dari mulai pelaksanaan observasi sampai pasca. Kalau saya simak tadi dari wawancara yang sudah dilakukan, luar biasa, area pengembangan sudah tercapai, indikator yang mendukungnya sudah muncul, dan ada ide-ide yang spontanitas ya. Nah, mungkin saya dalam hal ini hanya mengingatkan saja
Mungkin untuk yang tindak lanjut, program tindak lanjut, kita sebagai guru jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa cukup dalam memberikan layanan kepada siswa. Jadi terus gali, jangan pernah putus sampai semua siswa yang ada di kelas kita itu terlayani satu persatu. Tidak menjadi hal yang mustahil kalau kita berupaya itu. Artinya bukan di siswa kelas itu banyak, misalnya dari 8 ada 30. Kalau kita upaya insya Allah minggu ini kita melayani 5 orang, minggu depan bertambah 5 orang lagi, minggu depan bertambah 5 orang. Itu akan melayani sepenuhnya. Artinya saya pesankan tetap meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dalam upaya melayani siswa secara utuh, karena memang siswa itu unik dengan berbagai keragaman yang dimilikinya. Nah, kita imbangi dengan tetap memperkaya diri dengan kompetensi-kompetensi yang ada. Tadi saya tertarik dengan kita bermedsos saja, bisa, ya iya bisa meningkatkan kompetensi kita kan. Kadang-kadang kalau dengan sendiri kita merasa sudah cukup, tapi ketika kita bergaul dengan orang, oh ternyata kita masih kecil gitu, nggak ada apa-apanya. Nah itulah perlunya berkolaborasi dengan pihak luar, ya satu profesi. Mangga, silahkan lanjutkan, terus berkarya. Sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu PP yang sudah memberikan sepatah dua patah kata. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kami tentunya sebagai guru yang selalu melayani anak-anak, insya Allah. Ya, itulah percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.